بالعالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah asar rahimakumullah. Salah satu istimewa Ramadan, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia. Di antara yang menyebutkan petunjuk itu adalah kewajiban perintah kepada Allah, dan perintah setelah itu langsung disebut setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi letaknya perintah Allah terhadap manusia agar berbuat baik kepada kedua ibu bapaknya itu langsung setelah Allah memerintahkan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu menyebutnya agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, durhaka kepada orang tua disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga setelah dosa besar yang utama, induk daripada dosa besar. Setelah itu yang kedua itu disebut uququl walidain. Dari segi berbuat baik terhadap orang tua ini diletakkan oleh Allah dalam ayat perintah berbuat kepada orang tua nomor 2 setelah perintah menyembah kepada Allah. Peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa besar itu adalah yang kedua setelah manusia itu syirik kepada Allah. Dosa besar kedua disebut itu adalah uququl walidain. Nah, jadi seimbang dia. Perintahnya diletakkan sejajar berurutan setelah perintah kepada Allah. Kemudian larangan untuk uquq atau ak kepada orang tua itu juga setelah bentuk pengingkaran manusia, posisinya tertinggi setelah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang mau kita sampaikan? Ramadan ini momentum Allah memberikan ampunan kepada manusia. Man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada hadis Rasulullah SAW, hadis lain, dosa-dosa manusia ini bisa diampuni. Dengan puasa Ramadan bisa dosa diampuni. Tapi nanti akan kelihatan bahwa dosa uququl walidain, dosa kepada orang tua, durhaka kepada orang tua, dia tidak dapat diampuni langsung, tapi bersyarat.
Apa syaratnya? Kalau yang bersangkutan sudah taubat kepada Allah, baru kemudian bisa dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dari sini. As-salatul khamsi wal jum'ah ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratu lima bainahunna izza jtanabat al-kabair. Rasulullah bersabda, media untuk pengampunan dosa itu oleh Allah Subhanahu wa taala ialah menjaga salat 5 waktu dari waktu ke waktu, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Di antara waktu salat itu ada dosa-dosa kecil, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gugurlah dosa-dosa itu karena dia memelihara salat 5 waktu tersebut. Ditambah oleh Nabi setelah itu apa lagi? Jum'ah ilal jum'ah, memelihara ibadah Jumat ke Jumat. Maka dosa kecil yang terjadi antara satu pekan itu dia akan gugur oleh ibadah Jumat tersebut. Maka disebut tahun yang panjang, waktu yang lebih panjang itu 1 tahun. Ramadan ila Ramadan. Ramadan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Jadi jarak Ramadan ke Ramadan dapat dihapuskan kalau orang itu betul-betul melaksanakan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Nah, tapi Nabi menyebut ada syaratnya. Syaratnya apa? Diampuni. Iza jtanabat al-kabair. Orang yang bersangkutan jauh dari yang namanya perilaku dosa besar. Jadi kalau dosa besarnya ada, dia sholat, dia Jumatan, dia Ramadan, dosa-dosa kecil ini tidak hilang, Pak. Karena syarat dosa kecil itu diterima pengampunnya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau yang bersangkutan tidak punya investasi dosa besar. Induk daripada dosa besar itu disebut Rasulullah SAW ialah pertama itu asyirku billah, memperserikatkan Allah. Zaman modern ini syirik kepada Allah itu tidak akan ketemu kalau orang nyembah patung, nyembah Lata, Uzza, nggak ketemu. Orang menyembah pohon kayu nggak ketemu. Orang nyembah batu nggak ketemu. Kalau kayak zaman Siddhartha Gautama nggak ketemu lagi sekarang orang nyembah. Tapi orang bisa ketemu syirik sekarang itu adalah meletakkan fungsi manusia yang sebenarnya pada fungsi Allah Subhanahu. Misalnya dokter. Dokter itu kan tenaga yang mengobati manusia. Yang menyembuhkan Allah. Kalau sudah manusia berpikir dokter yang menyembuhkan, ini namanya masuk pada syirik itu. Tabib yang menyembuhkan itu pada syirik. Nah, jadi syarat orang dosa-dosa kecil, para shaimin wa shaimat, pelaksanaan ibadah sholat Jumat ke Jumat, waktu ke waktu itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Medianya terbuka untuk didelete dosa-dosa kecilnya itu kalau dia tidak punya investasi dosa besar. Kalau dia punya dosa besar harus taubat dulu. Nah, yang kedua disebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah al-aqqa atau al-uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Mana durhaka kepada orang tua itu? Menyelisihi perintahnya yang dimana perintahnya itu tidak bertentangan dengan perintah syariat Islam, tapi anak menyelisihinya, tak mau anak ngikutin. Atau tidak mengindahkan larangan yang larangan itu sesuai dengan larangan syariat Islam. Yang tak boleh diikuti itu kalau perintah dan larangan orang tua itu berlawanan dengan syariat Islam, atau nggak boleh. Jadi tetap yang nomor satu itu Allah. Kalau sudah Allah perintah, Allah melarang, lalu berbalik perintah orang tua berlawanan dengan perintah Allah, itu nggak ketemu. Maka ketemu dalam surat Luqman itu, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kalau udah ada kegiatan orang tua mengajak kepada kemusyrikan, musyrik itu adalah dosa paling besar di atas dosa durhaka kepada orang tua lagi. Logikanya kan jelas itu rasionya. Kalau durhaka kepada orang tua dosa besar, tapi perintah orang tua mengajak kepada syirik itu lebih besar lagi. Maka mematuhnya itu lebih besar daripada mengingkarinya.
Oleh karena itu, tidak boleh mengikuti ajakan orang tua yang berlawanan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, karena itu kaum muslimin, kita punya peluang di Ramadan tahun ini dengan cara dua: berbuat baik kepada kedua orang tua. Dengan demikian akan terbuka peluang jalur media dosa-dosa kecil yang kita lakukan dengan memelihara ibadah salat fardu dari waktu ke waktu, ibadah Jumat dari Jumat ke Jumat, dan ibadah Ramadan, maka sasaran dosa-dosa kecil akan dihanguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sederhana, namun kemudian menjadi rumit kalau orang punya investasi dosa besar. Kalau nggak punya dosa besar, ya dengan ke masjid setiap waktu ini dah habis Pak dosanya Pak. Pelihara aja sholat 5 waktu sehari semalam, itu surga sudah menunggu. Nah, mudah-mudahan momentum ini tidak kita lewatkan, karena sebenarnya Allah ingin di samping kita taat dalam beribadah mahdah, Allah ingin kita itu hubungan baik dengan sesama manusia. Sebelum berhubung baik dengan manusia lain, mampu hendaknya kita berhubung baik dengan kedua orang tua. Karena tetap aja ada ketemu di tengah masyarakat orang-orang karir, ke orang tuanya dia belum bisa kali berbuat baik, tapi ke orang lain udah begitu baik dia. Ini terbalik ini. Jadi Allah menuntun kita agar sesama manusia ini, pertama kali orang yang kita berbuat baik kepadanya adalah kedua ibu bapak, kedua orang tua, ibu dan bapak. Mudah-mudahan muslimin, jemaah yang berbahagia, Allah senantiasa menuntun kita sehingga kita bisa menjadi baik dalam ibadah kepadanya, baik kepada orang tua, sehingga dosa-dosa kecil kita dapat diampuni dalam momentum Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.